Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Basreng yang beranggotakan oleh saya sendiri Arif Kurnia Samiaji. Yang kedua ada Mbak Himayatul Husna. Yang ketiga ada Mas Muhammad Alfiansah. Yang keempat ada Mas Iqbal Dwi Haryanto. Dan yang kelima ada Mbak Noviani Purwaning Rohmah. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Fasilitas pada aplikasi. Yang pertama, kita harus melakukan login terlebih dahulu jika ingin menggunakan aplikasi tersebut dengan memasukkan username dan password. Yang kedua, ada menu utama. Pada halaman ini berisikan barang-barang yang direkomendasikan dan juga ada kategori barang. Yang ketiga, ada searching. Searching ini digunakan untuk mencari barang tertentu yang kita inginkan. Yang keempat, ada keranjang. Keranjang ini digunakan untuk menyimpan barang yang sebelumnya sudah kita cari dan kita masukkan ke dalam menu pilihan keranjang agar kita tidak kesulitan kembali untuk mencari barang yang sudah menjadi incaran kita. Yang kelima yaitu checkout. Checkout ini digunakan untuk mengkonfirmasi barang yang akan kita beli. Yang keenam, pembayaran. Pembayaran ini dilakukan melalui pilihan yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya melakukan pembayaran via Alfamart ataupun Indomaret. Bisa juga melakukan pembayaran via ATM dan M-Banking. Yang ketujuh, memilih alamat. Di sini kita harus mengisi alamat dengan benar dan detail agar paket yang kita beli bisa sampai dengan tepat waktu dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang delapan, chat. Chat ini digunakan untuk berkomunikasi dengan owner toko tersebut, baik untuk menanyakan stok maupun diskon yang sedang ada di toko tersebut. Use case diagram adalah di mana di sini akan diberitahukan cara-cara untuk melakukan pembelian barang, yaitu dari pertama ada login admin. Seorang admin akan login dulu ke dalam usernya. Setelah itu akan update informasi, lalu kelola data baju yang ada di store, kelola data transaksi, dan laporan penjualan. Lalu seorang customer akan melakukan pembelian barang, yaitu dari pertama adalah login customer, memilih barang, transaksi. Nah, setelah itu yang pemilik tokonya akan login ke pemilikan toko yang dia punya, terima data, dan setelah itu terima data penjualan dalam sehari itu. Dan ini adalah diagram flowchart. Yang pertama yaitu user atau pembeli harus login terlebih dahulu. Lalu setelah mereka login menggunakan akun Gmail atau menggunakan username dan password, mereka akan diarahkan ke menu utama. Lalu di menu utama itu terdapat macam barang-barang rekomendasi untuk pembeli. Setelah itu mereka bisa melakukan pemilihan barang. Setelah memilih barang, mereka bisa membeli dengan memasukkan ke keranjang. Lalu aplikasi tersebut akan mengkonfirmasi apakah barang sudah yakin dengan barang yang dipilih. Jika tidak, mereka bisa memilih lagi barang yang ingin mereka pilih. Jika iya, maka mereka akan diarahkan ke checkout. Setelah checkout, mereka akan disuruh untuk mengisi alamat. Lalu setelah mengisi alamat, mereka akan diarahkan ke menu pembayaran. Di menu pembayaran ini akan ditampilkan beberapa barang yang sudah mereka pilih, lalu total harga dari semua barang yang mereka pilih. Kemudian barang akan dikirim oleh si penjual dan akan dikonfirmasi oleh aplikasi. Lalu setelah beberapa hari,
barang akan diterima oleh pembeli tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang ER diagram. Pada ER diagram ini terdapat 3 entiti, yaitu penjual, barang, dan pembeli. Pada entiti penjual terdapat atribut yaitu ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Dan yang menjadi primary key yaitu ID penjual. Kemudian pada entiti barang terdapat atribut yaitu ID barang, nama barang, harga, dan stok. Dan yang menjadi primary key yaitu ID barang. Kemudian pada entiti pembeli terdapat atribut yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email. Yang menjadi primary key yaitu ID pembeli. Kemudian terdapat juga relasi antara entiti penjual dan entiti barang, yaitu relasi menjual. Kemudian terdapat relasi juga antara entiti barang dengan entiti pembeli, yaitu relasi dibeli. Pada relasi dibeli terdapat atribut yaitu ID pembelian dan tanggal. Sekian untuk penjelasan ER diagram kali ini. User interface merupakan tampilan visual dari sebuah produk yang berfungsi untuk menjembatani sistem dengan user pengguna. 1. Daftar. Daftar adalah dengan mendaftarkan email, password, dan ulang password lalu daftarkan. 2. Login. Login adalah proses memasukkan email dan password. 3. Menu utama. Menu utama adalah pencarian nama barang. 4. Keranjang. Keranjang yaitu untuk meletakkan produk yang akan dibeli oleh pelanggan sebelum melakukan pembayaran. 5. Pembayaran. Pembayaran yaitu untuk memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan beberapa pilihan pembayaran. 6. Alamat. Alamat merupakan informasi yang berisi tentang alamat tujuan pengiriman. 7. Chat. Chat yaitu halaman yang berguna untuk membuat penawaran antar penjual. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.